Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna asy-syamsa wal qamar ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. La yankhasifani li mauti ahadin wala li hayati. Dia tidaklah terjadi gerhana atas keduanya disebabkan karena kematian dari seorang manusia maupun lahirnya seorang manusia. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza ra'aitum dzalik," jika kalian melihat gerhana pada salah satu, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, "Fad'ullah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Maka perbanyaklah untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepadanya, tunaikanlah salat dan keluarkanlah sedekah-sedekah kalian. Allahu akbar. Allahu akbar. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Pada malam ini kita menyaksikan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala tersebut yang menjadi pembuktian atas kita manusia. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditandingi dan tidak ada yang mampu untuk menandinginya selama-lamanya sampai pada hari kiamat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sebahagian keadaan, pada sebahagian orang di malam ini mereka menyaksikan gerhana bulan, namun mereka tidak bertakbir atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak bersedekah, apalagi sampai mereka menunaikan ibadah salat seperti yang barusan kita kerjakan. Maka kita sebagai seorang mukmin harus berbeda dengan orang-orang yang seperti itu. Kita meyakini seyakin-yakinnya akan tanda kebesaran Allah tersebut. Iman kita mestinya semakin kokoh, semakin kuat, semakin bertambah besarnya untuk kemudian kita menyemangati diri kita dan menyemangati orang sekeliling kita untuk lebih giat beribadah dan kembali mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala-galanya ini bukan merupakan sebuah hal yang sia-sia. Allah katakan dalam surah Al-Mu'minun, "Afa hasibatum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menganggap bahwa segala sesuatunya ini termasuk kalian sendiri diciptakan begitu saja tanpa ada tujuannya, tanpa ada tujuan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa annakum ilaina la turja'un." Dan kalian menganggap bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini merupakan pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, sebab kita telah mengetahui jawabannya. Kita telah meyakini ada kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu jamaah sekalian rahimakumullah, seorang yang beriman kokohkan kembali misi kehidupan kita hidup di dunia ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan kata para ulama mufassirin yang menafsirkan ayat ini, wa ma'na liya'budun ay liyuwahhidun. Arti dari liya'budun yakni liyuwahhidun, yaitu mentauhidkan Allah di dalam peribadatan. Maka tanda-tanda kebesaran Allah seperti saat sekarang ini mestinya mengokohkan kembali ibadah-ibadah kita. Betul-betul memfitrahkan kembali ibadah yang kita lakukan kepada Allah, tidak dinodai dengan kesyirikan sedikit pun. Sebab Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang tulus, ikhlas kepadanya, lalu kemudian diikuti dengan sunnah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, jika pada saat ini kita memimpikan kejayaan Islam, jika pada hari-hari ini kita merindukan kebangkitan Islam dan kaum muslimin, maka ketahuilah Islam, kebangkitan Islam dan kebangkitan kaum muslimin tidaklah berada di atas pundak orang-orang yang ibadahnya tercampuri dengan kesyirikan. Ketahuilah kemuliaan Islam dan kaum muslimin
tidak akan bisa didapatkan melalui perkara-perkara mungkar, apalagi perkara-perkara kesyirikan yang mungkin pada hari ini kita masih melihat merajalela di mana-mana. Maka beban kita jamaah sekalian rahimakumullah pada hari ini, terutama kita berada pada penghujung zaman ini, di mana tanda-tanda kecil dari hari kiamat sudah begitu banyak merebak dan ada di hadapan mata kita. Kita bisa saksikan begitu gampang pada hari ini orang saling membunuh. Orang saling membunuh dan tidak ditahu orang yang dibunuh apa sebabnya dia dibunuh. Dan orang yang membunuh pun pasti tidak jelas mengapa dia membunuh orang lain. Pada hari ini miras, narkotika dan seterusnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah begitu luas merajalela di mana-mana. Kita bisa lihat, maka jamaah sekalian rahimakumullah, beban kita semakin berlapis-lapis ketika pada hari ini umat Islam ada di atas pundak-pundak dan tanggung jawab kita pada hari ini. Maka dibutuhkan orang-orang yang kemudian tidak latah dengan keadaan pada hari ini. Dibutuhkan para pejuang-pejuang Islam yang tidak hanya imma'ah, dia memiliki sifat ikut-ikutan saja. Dia mesti memiliki iman yang kokoh, bukan iman dan berasal dari orang yang memiliki mental yang rapuh, mental kerupuk kata sebahagian orang, sehingga dia pun ikut arus, di mana arus itu kuat, dia pun akan terbawa ke sana. Jamaah sekalian rahimakumullah, ingatlah sebuah pesan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir saja umat Islam digerogoti, dimakan oleh musuh-musuhnya, sebagaimana orang yang begitu banyak dalam keadaan lapar mendapati senampan makanan. Bagaimana keadaannya jamaah sekalian? Orang yang begitu banyak lalu kemudian lapar mendapati senampan makanan, maka mereka akan berebutan untuk menghabiskan makanan yang ada di hadapannya. Itulah keadaan Islam yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka faqala qail, Thauban radhiyallahu taala anhu mengatakan, ada salah seorang sahabat mengatakan, hal min qillatin nahnu yawma idzin? Apakah keadaan itu wahai Rasulullah disebabkan karena sedikitnya umat Islam pada hari itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kalian pada hari itu adalah umat yang sangat banyak jumlahnya. Secara jumlah jamaah sekalian, secara kuantitas, maka umat Islam berada pada angka yang begitu tinggi, berada pada keadaan yang sangat banyak jumlahnya, penganutnya di seluruh dunia ini. Tapi Nabi mengatakan, walakinnakum gutha'un ka gutha'is sail. Tapi banyaknya kalian itu hanya bagaikan buih, seperti buih yang ada di lautan. Kemudian Nabi SAW menyebutkan keadaan ini dengan lanjutan hadisnya ini. Beliau mengatakan, wala yanzi'annallahu min suduri aduwikum al-mahabata minkum. Dan sungguh kata Nabi SAW, Allah akan mencabut perasaan takut, perasaan gentar, perasaan segan dari dada-dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yadhifannallahu fi qulubikum. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan melemparkan, akan menghempaskan ke dalam hati-hati kalian sebuah penyakit yang bernama al-wahan. Faqala qail, maka berkata sahabat itu lagi, ya Rasulullah, wa mal wahan? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan al-wahan itu? Maka Nabi SAW mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kecintaan yang teramat besar terhadap perkara dunia dan takutnya orang untuk mati. Inilah keadaan mayoritas kita umat Islam pada hari ini, yang begitu terlena dengan kehidupan dunia. Wa garrathumul hayatud dunya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, mereka terlalaikan, ditenggelamkan bahkan dengan kehidupan dunia ini, sampai kemudian mereka melupakan Allah. Fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Maka di hari kiamat Allah katakan, kami lupakan kalian sebagaimana kalian pun melupakan kami ketika hidup di dunia. Maka ini merupakan keadaan yang kita mesti keluar darinya jamaah sekalian. Pada hari ini, di mana kita saksikan musuh-musuh Islam sudah begitu terang-terangan membenci Islam dan kaum muslimin.
Musuh-musuh Islam sudah begitu menampakkan kebenciannya, bahkan terekspos dengan begitu mudah kita lihat di media-media pada hari ini. Maka mana kita? Di mana suara-suara kita? Mana mujahadah kita? Mana peranan kita untuk kemudian mengangkat kemuliaan Islam dan kaum muslimin itu? Jangan-jangan kita ikut latah dengan keadaan, dengan tren yang kemudian menggerogoti kita pada hari ini. Inilah kemudian yang dikutipkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tattabi'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dhabbin lasalaktumuh." Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, sungguh kalian akan mengikuti jejak setiap langkah dari orang-orang pendahulu-pendahulu kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika mereka yang kalian ikuti itu juga masuk ke dalam lubang biawak, kalian pun akan mengikutinya. Saking cintanya kita, saking ngefansnya kita dengan dia, sampai ketika dia masuk ke dalam lubang biawak yang begitu kecil, kita pun hilang akal, kemudian mengikutinya dalam keadaan tersiksa seperti itu. Al-Yahuda wan Nasara, mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksudkan adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani?" Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang begitu singkat, "Faman?" Kalau bukan Yahudi dan Nasrani, siapa lagi yang saya maksud? Maka jemaah sekalian rahimakumullah, jaga diri kita, jaga keluarga kita, jaga istri dan anak-anak kita dari latah yang pada hari ini menggerogoti umat Islam. Kita dicekoki dengan begitu banyak aplikasi yang melalaikan kita dari Al-Quranul Karim. Kita dicekoki dari permainan-permainan games yang begitu banyak pada hari ini, yang melalaikan kita dari lisan kita untuk banyak berzikir kepada Allah, lisan kita untuk membaca setiap huruf-huruf Al-Quran yang di dalamnya begitu banyak mukjizat yang Allah berikan, dan Allah limpahkan pahala yang begitu besar. Bahkan Allah rahmati orang-orang yang hanya sekedar mendengarkannya. Lalu kenapa kita terhalangi dari kebaikan yang begitu banyak itu? Jamaah sekalian rahimakumullah, kita berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala, menjadi para pemuda-pemuda harapan bangsa dan harapan agama ini. Tidak menjadi para pemuda-pemuda yang lebay, yang ikut-ikutan dengan tren zaman kita pada hari ini yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jadilah seperti seorang pemuda Kahfi. Jadilah seperti mereka yang mereka keluar dari zona nyaman menuju zona yang aman. Kita tahu mereka hidup di sebuah kerajaan yang begitu lengkap fasilitasnya. Kita tahu jamaah sekalian rahimakumullah, mereka adalah orang-orang yang rela meninggalkan fasilitas yang begitu wah yang mereka telah rasakan demi untuk menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela tinggalkan itu, lalu kemudian pergi dari kampungnya untuk kemudian mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukanlah satu cerita yang mudah. Itu bukan cerita kisah yang sederhana seperti yang kita hanya ketahui selama ini. Namun bayangkan ketika kita berada pada posisi mereka, dalam keadaan yang nyaman, kebutuhan kita terlayani, apa yang kita inginkan diberikan, fasilitas lengkap di hadapan kita. Lalu kemudian karena iman kepada Allah kita tinggalkan itu semua. Kita tinggalkan karena mereka tidak sekeyakinan dengan kita, sehingga mengkhawatirkan kondisi iman kita akan rapuh disebabkan karena keadaan di sekitar yang juga begitu membahayakan, mengkhawatirkan diri kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala sebutkan mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para fityah. Fityah yakni asyabab. Mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhannya. Wa zidnahum huda. Maka dengan keimanan yang mereka jaga itu kami berikan dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk dari kami. Subhanallah. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan petunjuk langsung dari Rabbul Alamin? Maka jadilah para pemuda-pemuda yang memiliki iman yang kokoh seperti para pemuda Al-Kahfi tersebut. Kita teringat seorang Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang begitu mulia. Sebelum beliau memeluk Islam, beliau adalah seorang anak dari orang tua dan keluarga yang kaya raya di kota Madinah. Di kota Mekah maksud kami. Beliau adalah orang yang begitu terpandang di kampungnya, di kabilahnya. Beliau adalah orang yang begitu dihargai karena kekayaan yang begitu melimpah yang dimiliki oleh orang tuanya. Bahkan jamaah sekalian, sebelum disebutkan dalam sirah beliau, sebelum beliau masuk,
Orang-orang sudah akan mengetahui yang masuk adalah Mus'ab bin Umair. Karena parfum yang beliau pakai adalah parfum yang paling mahal. Yang memiliki kualitas yang begitu tinggi. Sehingga tidak ada yang menyamainya. Kecuali orang-orang yang juga mampu untuk membelinya. Subhanallah. Pakaiannya begitu luks. Pakaiannya begitu halus. Begitu indah. Namun ketika beliau masuk Islam, diboikot oleh orang tuanya. Ibunya mengusirnya dari rumahnya. Tidak lagi diberikan fasilitas sebagaimana yang setiap hari beliau rasakan. Dan beliau terima itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menjadi persoalan bagi seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Bahkan beliau wafat jamaah sekalian. Beliau wafat sampai seluruh sahabat menangis melihat keadaan beliau. Ditutup kepalanya, kelihatan kakinya. Ditutup kakinya, kelihatan kepalanya. Bahkan kain kafan pun tidak cukup menutupi seorang Mus'ab bin Umair. Orang yang pada akhirnya menjadi da'i Nabi SAW yang akan diutus di kota Madinah. Dan begitu banyak pada hari ini orang-orang yang beribadah di kota Madinah. Tidak terlepas dari jasa seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Subhanallah. Apa sumbangsi kita pada hari ini jemaah sekalian? Apakah kemudian kita masih latah dengan keadaan? Dengan model-model yang pada hari ini disajikan, dibuat, diciptakan oleh orang-orang kafir. Lalu kemudian kita menjadi umat konsumtif yang terus mengkonsumsi semua yang mereka ciptakan tersebut. Yang pada akhirnya melalaikan kita dari saf pertama. Melalaikan kita dari bacaan Quran. Melalaikan kita dari salatul lail. Melalaikan kita salatul witr dan seterusnya. Subhanallah. Inilah keadaan kita. Jadilah seorang Nabi Ibrahim alaihissalam. Seorang Nabi yang begitu luar biasa di masa kepemudaannya. Dikutipkan di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala ketika mengutipkan perkataan orang-orang yang begitu jengkel, mendapati berhala-berhalanya sudah hancur berantakan, sudah hancur berkeping-keping dan menyisakan satu yang paling besar. Mereka mengatakan, qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang melakukan perbuatan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Sungguh dia adalah orang yang begitu zalim. Apa jawaban dari mereka? Di antara mereka ada yang mengatakan, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengarkan seorang fatan, lagi-lagi disebut fityah, syabab. Kami mendengarkan seorang pemuda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sami'na fatan, kami mendengarkan seorang pemuda, yuqalu lahu Ibrahim, yang orang-orang memanggilnya dengan sebutan Ibrahim. Lihatlah, beliau melakukan itu sendirian dan tidak ada yang mentauhidkan Allah kecuali beliau pada saat itu. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian akhir dari surah An-Nahl. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah." Sesungguhnya Ibrahim adalah satu orang tapi kekuatannya sama sebanding bahkan lebih dari satu umat. Coba perhatikan, seorang pemuda yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu orang Nabi Ibrahim kekuatannya melebihi dari satu umat ini. Subhanallah. Dan itu dilakukan Nabi Ibrahim dalam keadaan beliau berada di masa kepemudaannya. Lantas, lagi-lagi kami bertanya. Kita semua bertanya kepada diri kita. Apa sumbangsi yang telah kita berikan untuk dakwah, untuk kemuliaan Islam dan kaum muslimin? Bagi para orang yang tidak lagi muda. Para orang tua kita. Tentu bukan menjadi satu hal yang kemudian membuat kita bersantai dengan keadaan umur kita yang tidak mudah lagi. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Taubah, infiru khifafan wa thiqala wajahidu bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berlarilah, bersegeralah, bercepat-cepatlah kata Allah. Khifafan wa thiqala, dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, untuk kemudian berjihad, berjuang di jalan agama Allah dengan harta dan jiwa-jiwa kalian. Itu jauh lebih baik daripada apa yang kalian ketahui. Maka jemaah sekalian, membaca ayat ini, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa sirahnya, yang bernama Abu Talhah radhiyallahu taala anhu, membaca ayat ini di usia beliau yang sudah 70-an pada saat itu. Sudah tidak muda lagi, sudah menjadi kakek-kakek pada usianya itu. Beliau kemudian mengatakan ketika harus dan mendengarkan kaum muslimin di kota Madinah akan menyeberang ke negeri Syam untuk berjuang di jalan Allah pada saat itu. Beliau kemudian mengatakan kepada anaknya, "Wahai anak-anakku,
Persiapkanlah peralatanku untuk berjihad fisabilillah. Saya mau ikut dalam peperangan ini. Di usia 70 tahun, Pak. Di usia 70 tahun, dia masih berpikir untuk berjuang di jalan agama Allah. Lalu kemudian anak-anaknya mengatakan, semoga Allah merahmatimu wahai bapakku. Semoga Allah memberikan rahmat bagimu wahai ayahanda. Engkau telah berjuang bersama dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Engkau telah ikut berjihad bersama dengan Abu Bakar sampai Abu Bakar telah wafat. Engkau telah berjuang bersama dengan Umar ibn Khattab dan Umar pun telah wafat. Biarkanlah pada hari ini kami yang menjadi wakilmu. Biarlah pada hari ini kami yang mewakilimu untuk berjuang. Engkau bersantai saja di usiamu yang sudah senja ini. Maka dia mengatakan, tidak wahai anakku. Perjuangan ini harus tetap dilanjutkan. Harus tetap diperjuangkan. Walaupun dalam keadaan tubuh ini sudah tidak mudah lagi. Lalu beliau pun ikut menyeberang. Dan di tengah lautan beliau wafat. Di tengah lautan beliau wafat. Para sahabat pada saat itu, anak-anaknya pada saat itu, tidak mampu menguburkan ayahnya. Selama 9 hari di atas lautan, tidak mendapatkan pulau pada saat itu. Baru kemudian setelah 9 hari mendapatkan pulau atau daratan, baru kemudian beliau dikuburkan di situ. Di tempat yang tidak pernah sama sekali difikirkan akan dikuburkan di tempat itu. Di tempat yang mungkin tidak ada penghuninya di sana. Tapi lihat jemaah sekalian, semangat dari seorang yang tua yang bernama Abu Talha radhiyallahu anhu. Kata para sahabat, bahkan para ulama kita menjelaskan hadis ini, bahwa jenazah atau mayat dari Abu Talha selama 9 hari tidak berubah, mengeluarkan aroma yang begitu harum, dan itu adalah karamah yang dimiliki oleh orang yang memperjuangkan ajaran agama yang benar ini. Maka jemaah sekalian, ambillah bagian dari perjuangan ini. Jangan menjadi penonton-penonton yang asyik hanya menjadi komentator-komentator yang begitu pedis mulutnya pada hari ini. Jangan menjadi para penonton-penonton kebaikan saja. Ambil alih di situ. Ambil alih di situ. Kita harus mengambil bagian di situ. Bahkan kita berikan apapun potensi yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban dari setiap doa-doa yang selama ini telah kita panjatkan, khususnya di Ramadan kita yang lalu. Pada hari ini jamaah sekalian rahimakumullah, kata para ulama kita, Yahudi telah menampakkan sifatnya yang telah disebutkan Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan dalam sunnah Nabi SAW. Tapi pada hari ini kita belum menemukan para pembebas-pembebas Masjidil Aqsa sebagaimana yang disebutkan sifatnya oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebutkan sifatnya oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Masjidil Aqsa akan dibebaskan oleh orang-orang yang bersih akidahnya, yang benar tauhidnya kepada Allah, yang menjalankan syariatnya dengan baik. Maka pembebas-pembebas itu masih dinantikan, masih ditunggu. Siapakah di antara kita, di antara umat Islam hari ini yang mengokohkan imannya kepada Allah, membersihkan dirinya dari kesyirikan, mengokohkan imannya dengan amal saleh, lalu kemudian menjadi mujahid-mujahid dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak mengambil peran jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, man yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, adzillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata laim." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang berbalik, yang murtad, membelakangi Islam namun tidak menjalankan syariatnya dengan baik, seakan-akan tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir atau orang-orang yang murtad dari agama ini, maka Allah mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaum, maka nanti Allah akan mendatangkan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah mencintai dia dan mereka pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, mereka merendah di hadapan orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka menampakkan izzahnya, kemuliaannya. Mereka tidak menjadi para penjongos-penjongos orang-orang kafir. Mereka menampakkan kemuliaannya di hadapan orang-orang kafir, kata Allah. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan celaan, nyinyiran dari orang-orang yang menyinyir. Itulah orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Itulah orang-orang yang akan dihadirkan Allah. Kalau kita tidak mau berbuat pada hari ini, pada saat ini kita tidak mau berbuat, Allah akan mengganti keburukan-keburukan kita itu. Allah akan mengganti diri kita dengan orang-orang yang telah tertarbiyah dengan baik, yang memiliki iman yang baik, yang memang sudah siap untuk berjuang di jalan agama ini. Dan tentu saja jamaah sekalian, kita mau, kitalah orangnya. Maka sekali lagi, ambil bagian dalam perjuangan ini. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa
dan harapan-harapan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في كل مكان. اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى الظالمين ومن عاونه من المنافقين والمشركين. يا قوي يا عزيز يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.